Oke, baik. Sintaks perulangan selanjutnya adalah do while. Ya, berbeda dengan while yang tadi. Jika while kondisinya itu dicek terlebih dahulu di awal. Ya, namun do while kondisinya dicek di terakhir, ya, di belakang setelah conditional code tereksekusi. Jadi, perulangan do while ini minimal akan mengeksekusi satu statement. Ya, walaupun kondisinya nanti tidak terpenuhi, minimal akan mengeksekusi satu statement. Ya, ini adalah bentuk umumnya, yaitu do, lalu blok programnya, ya, do, lalu dia akan mengeksekusi satu kali, ya, lalu baru akan dicek kondisinya, ya, dicek kondisinya. Ketika terpenuhi, maka dijalankan lagi do-nya, ya, baru akan dicek lagi kondisinya. Ya, secara flowchart akan seperti ini, ya, dikerjakan terlebih dahulu, cek kondisinya. Jika masih true, kerjakan lagi, masih true, dikerjakan lagi sampai dia kondisinya berubah menjadi false. Ya, kita akan coba sama halnya seperti yang tadi, kita akan mengoutputkan bilangan 1 sampai 10. Ya, sintaksnya adalah do, ya, lalu ada blok programnya. Kita akan mengoutputkan 1 sampai 10 lalu A++. Coba. While A kurang dari sama dengan 10. Ya, sekalian kita lihat nilai terakhir dari A. Eksekusi. Ya. Seperti ini, sintaksnya hampir sama dengan while, ya, cuman pengecekan kondisinya itu berada di akhir. Sehingga meskipun nanti kondisi yang di sini sudah tidak terpenuhi, ya, blok program yang ada di do ini tetap dijalankan satu kali. Ya, tetap dijalankan satu kali, baru nanti dia akan dicek apakah kondisinya false atau true. Ya, jika false dia akan langsung keluar. Saya akan beri contoh, misalkan ini A-nya saya akan rubah 11, ya. Ketika A-nya 11, kondisi yang di sini pasti akan false, ya. Kondisi yang di sini pasti akan false. Jika tadi kita lihat yang while, ya, yang while ini, while tidak akan masuk ke perulangan yang ini, ya, tidak akan masuk ke perulangan ini karena pengecekannya ada di awal. Ya, jika do pengecekannya ada di akhir, maka dia pastinya akan masuk ke sini terlebih dahulu satu kali, ya. Lalu ketika di sini dia dicek sudah false, maka dia akan langsung keluar. Ya, coba kita jalankan. Ya, di sini dapat dilihat, ya. A-nya di sini, ya, dapat di out satu kali, ya, A-nya ++ 12, langsung dicek di sini apakah masih terpenuhi atau tidak. Ya, karena sudah tidak terpenuhi maka dia akan langsung keluar ke sini. Ya, ini adalah sintaks dari do while. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka bersama saya Fakiza Muklis, bisa panggil Pukis, ya. Karena kita kan lagi belajar C++. Nah, sekarang kita akan belajar tentang looping yang kedua, ya. Setelah while, kita belajar do while, gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah, ini saya tulis dulu ya, biar enak, nanti kita langsung ke program, gitu ya. Ini kenapa saya terus berulang, ya. Kita terus bikin main, include gitu, biar terbiasa, ya. Biar terbiasa. Kita itu tahu kalau ini tuh adalah C++ gitu. Kadang-kadang kan, kok aneh ya, C++ kok ada mainnya, kok ada ininya gitu, biar terbiasa. Saya selalu mulai dari awal seperti ini ya, jadi biar terbiasa. biar terbiasa. Oke, nah sekarang kita loncat ke sini dulu. Nah, jadi teman-teman semua, jadi kita kan udah belajar tentang while ya. Kalau while itu gimana? Ininya gini ya, kan? While, terus ada syarat, gitu ya. Terus kita masuk ke di sini ada aksi. Gitu ya. Kalau do while bentuknya gini. Do ya. Terus gitu ya, ini adalah aksinya. Gitu, terus masuk sini, ini adalah while-nya. Baru masuk ke syarat. Gitu, titik koma. Apa bedanya? Beda. Lihat posisinya dulu ya. Yang pertama, posisi syarat dan aksi. Syarat di sini ada di atas, baru masuk aksi. Yang di sini, aksi dulu, baru syaratnya. Ya, beda. Oke, kita gambar flow-nya. Flow-nya gini. Kalau yang ini kan, ini kita ada start gitu ya. Dia mulai, terus turun. Di sini ada syaratnya. Itu kan, kalau yes ke sini, kalau no ke bawah. Ini ke bawah, ini selesai. Ya, kalau yes, dia masuk sini. Terus di sini ada aksi. Jelek banget tulisan saya, nggak apa-apa ya. Ini masuk sini. Ini while ya, jadi loopingnya di mana? Loopingnya di sini. Lihat posisinya.
syarat dulu, masuk baru ke aksi. Lihat urutannya ya, start, syarat, aksi, baru looping. Itu yang pertama. Yang kedua ini, kalau do while gimana? Bedanya gini, ini start kan, dia turun ya, turun set. Nah, masuk baru ke aksi dulu. Di sini adalah aksinya. Nah, baru masuk ke syarat. Di sini syaratnya. Ini syarat. Ya, yes ke sini, no ke bawah. Kalau true, dia naik ke atas ke sini. Oke, dia turun. Lihat bedanya teman-teman. Jadi ini loopingnya di sini ya, ini loopingnya. Jadi ini looping. Dan ini looping juga. Oke, itu loopingnya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya ini. Yang ini aksi dulu, baru syarat dulu. Jadi apa bedanya dong? Bedanya adalah yang dieksekusi yang mana dulu. Kalau yang ini kan, yang dieksekusi adalah mencek syarat dulu, baru aksi. Kalau yang ini, aksinya dulu dilakukan, baru dicek syaratnya. Oke ya. Itu bedanya. Jadi kita akan melihat, kalau misalkan gitu, si aksi, kalau di do while, akan selalu dilaksanakan minimal sekali. Ya, lihat kan? Minimal sekali. Kalau di sini, aksinya belum tentu dilakukan, tergantung syaratnya. Kalau syarat terpenuhi baru dilakukan, gitu ya. Jadi di sini bisa jadi aksi tidak akan pernah dilakukan kalau di while ya. Kalau di sini do while, aksi akan dilakukan minimal sekali. Oke, bedanya itu. Jadi kalau ini minimal sekali, yang ini enggak. Sip. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin do while, nulisnya gini, do, bukan drop out, tapi do while langsung kurung kurawal ya. Ini adalah aksi di sini. Titik koma, jangan lupa. Terus di sini ada while, kurang besar, makan tuh. Nah, ini masuk syarat. Nah, apa sih? Nah, gitu. Nah, gini ya. Ini adalah sintaksnya. Oke, kita masuk ke samain dengan yang dengan yang while ya. Kita punya integer a, misalkan berapa? 1 lah ya, biar yang gampang aja. 1. Nah, aksinya apa? Aksinya adalah cout, kita bikin seperti biasa adalah hore. Sip. Ini adalah endline, sip, endline. Nah, lalu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya misalkan kita bikin A-nya itu adalah kurang dari 5, misalkan ya. Lihat. Seperti ini, ya. Dia kita compile, sudah kita compile dan dia tidak error. Lalu kita coba panggilkan, itu kita pakai nama dengan do while. ls dulu ya. Oke, ada di sana. Langsung kita panggil do while. Lihat, hore, terus berjalan ya. Ya. Lalu dia akan berhenti. Kalau saya pakai Ctrl C, nggak tahu kalau kalian ya. cari ya. Nanti bingung gitu. Kalau nggak di close aja si command prompt-nya close aja. Ya, oke. Nah, di sini kita clear. Nah, lihat. Sama seperti yang si while ya. Dia akan terus looping kalau misalkan syaratnya yes, ya. Di sini juga sama, syaratnya akan di looping terus dengan kalau misalkan syaratnya yes. Tetapi lihat, kalau saya taruh di sini kurang dari 0, ya. Kalau misalkan ini false ya, yang ini false ya. Kalau saya taruh di sini cout selesai gitu. Nah, terus kita compile, terus kita panggil, look at this, lihat. Padahal syaratnya salah, ya, false ini. Tapi dia langsung tetap dieksekusi. Itu bedanya do while dengan while aja. Jadi kalau do while, minimal dia akan dilakukan sekali. Gitu, ya. Itu bedanya. Minimal dilakukan sekali, yang ini nih. Nah, apa sih? Nah, itu. Oke. Nah, sekarang gini. Sama dengan while, kita harus bikin sebuah syarat yang membuat dia menjadi false gitu ya. Membuat aksi yang bisa membuat si syaratnya menjadi false untuk keluar dari looping ini. Nah, sama dengan sebelumnya kita pakai increment gitu. Ya. Misalkan ininya jadi dalam 10 gitu ya. Kalau misalkan saya run, oke, kita compile ya, bukan run ya. Di compile baru di run. Lihat, horenya nggak kelihatan, kita taruh di sini. Sebentar ya. Ini saya biar enak. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Cout endline gitu. Keep.
Lihat, hore 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Karena ini kurang dari 10. Ya, sampai 9. Kalau sama dengan, baru dia sampai 10. Lihat. Sip. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ingat, kalau do while akan selalu dilakukan sekali. Kalau hasilnya dengan while ini nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman bedanya adalah selalu dieksekusi nih. Yang awal ini selalu dieksekusi. Ya, nggak mungkin nggak. Jadi aksinya akan dilakukan duluan, do-nya minimal sekali, ya, baru dicek syaratnya. Oke, itu teman-teman bedanya. Ini while ya, ini do while. Jadi kalau gitu jangan. Terus biasanya do while selalu nggak banyak dipakai, tapi dipakai sih, ya, dipakai. Di mana ya kalau dibutuhkan gitu ya. Jadi ada syaratnya. Ingat, saya ulangi, kalau while lihat dari bentuknya juga udah beda ya. Lalu syarat duluan baru aksi kalau while, sehingga dia ada kemungkinan aksi tidak dilaksanakan ya. Kalau do while aksi dulu baru syarat. Ini memungkinkan kita melakukan aksi minimal sekali ya. Minimal sekali baru syarat gitu. Ya, itu adalah while dan do while. For loop, setelah ini kita akan belajar tentang for loop. Gitu teman-teman semua. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya di bawah. Kalau misalkan suka, silahkan subscribe. Silahkan di like. Silahkan di sharing ke teman-teman semua yang mungkin lagi sedang belajar C++ juga. Dari dasar ya, kalau misalkan udah jago banget. Ya, mungkin ini untuk review aja sih. Oke ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.